Sehari sebelum Pak Ahok divonis Iya. di pengadilan itu, Ya. aku ada di Jogja, lagi mau check out hotel Pelataran, sambil memandangi Borobudur tuh, Candi Borobudur dari kejauhan gitu, tapi kosong gitu ya, sedih gitu. Kenapa ya bangsa kita bisa seperti ini? Jadinya bukan soal kontestasi Ahok Iya. atau lawannya gitu ya. Aku mikir kok kita jadi terpecah seperti ini, dan aku khawatir ke depan gimana ini. Terus gitu sampai kosong bener. Mas Adi, kemarin saya lihat tuh videonya yang di Sarinah itu. Oh iya iya iya. Aduh, keren banget sih. Makasih. Itu apa sih idenya sampai kayak gitu tuh? Itu kan kebetulan aku dipercaya untuk membuat mars dan himne Kementerian Perhubungan. Waktu mau launching ada konser. Pada saat mempersiapkan konser launching itu, aku terpikir, aduh ini lagu-lagunya kan lagu-lagu kemerdekaan, lagu ada Indonesia Raya, apa segala macem. Aku pingin hadirkan lagu-lagu patriotik ini ke umum. Ke umum. Gimana caranya ya mikir. Dan di mana gitu ya waktu itu? Dan kalau di mana aku udah pernah kepikir di Sarinah waktu pertama kali datang ke sana, lihat wah ini ada Pelataran yang enak nih, ngomong sama direkturnya, wah Tual Orkestra mesti konser di sini nih, aku pernah ngomong gitu memang. Okay. Nah cuma kepikir ini lagi latihan untuk launching, gimana kalau aku bawa ke sini? Udah akhirnya saya cuma minta izin sama Pak Menteri Budi Karya untuk minta izin proses latihannya ini. Saya bawa ke sini gitu ya, untuk ya menebar semangat kebangsaan, patriotisme gitu ya. Udah ya aku biayai sendiri, ini uang transport, mereka nggak minta kementerian sendiri. Oh ini uang transport, yuk kita rame-rame berangkat. Aku minta bis kementerian aja tuh untuk pinjem. Seru sih di sana. Dan aku nggak umumin dulu di mana, di medsosku nggak ada, jadi takut bikin macet kan. Crowded ya. Tapi banyak rekaman candid yang tersebar di sosial media untuk acara itu, dan saya lihat luar biasa itu ya. Iya, alhamdulillah. Saya terakhir Indonesia Raya yang kita, walaupun waktu itu nggak ketemu, itu 2017. Mas Adi di Balai Kota, di sebelahnya Pak Jarod. Oh iya. Saya ada di situ dan saya menyerap energi. Apa yang terjadi 2017 itu? Itu kan sebenarnya keputusasaan aku melihat perkembangan kontestasi Pilgub waktu itu. Itu setelah ini ya, setelah pengumuman Pak Ahok dinyatakan. Sebelum. Jadi pokoknya lagi suasana di penghujung keputusan lah gitu ya. Tapi kan udah jelas ada politik identitas kental sekali gitu ya. Aku terus terang kecewa sekali gitu dan nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya bergulir ke arah yang kita nggak duga sebelumnya, dan itu menyedihkan sekali. Nah, sehari sebelum Pak Ahok divonis di pengadilan itu, aku ada di Jogja, lagi mau check out hotel Pelataran, sambil memandangi Borobudur tuh, Candi Borobudur dari kejauhan gitu, tapi kosong gitu ya, sedih gitu. Kenapa ya bangsa kita bisa seperti ini? Jadinya bukan soal kontestasi Ahok atau lawannya gitu ya. Aku mikir kok kita jadi terpecah seperti ini, dan aku khawatir ke depan gimana ini. Terus gitu sampai kosong bener. Akhirnya terpikir, teringat beberapa hari yang lalu sebelumnya, aku tuh iseng-iseng lihat itu bunga-bunga yang lagi di Monas tuh, karangan bunga yang banyak itu. Ucapannya. Terus aku sengaja turun di depan kantor itu pagi-pagi, melihat suasananya jalan kaki. Terus di dalam tuh ada ibu-ibu lagi nyanyi-nyanyi, maju tak gentar, cuma 5 orang gitu, ibu-ibu. Spontan mereka nyanyi pakai kebaya. Tiba-tiba teringat gitu. Terus aku pikir, wah gimana kalau aku ajak teman-teman anak-anak paduan suara
bebas siapapun yang merasa dia penyanyi paduan suara, yuk nyanyi bareng di situ, Balai Kota. nyanyi lagu Indonesia Raya, Iya. Mars Pancasila, Iya, Mas Pancasila. lagu Garuda Pancasila gitu kan, terus Rayan Pulau Kelapa, Iya. 3 lagu itu. Jadi langsung aku bikin WA, kasih ke anak-anak paduan suara, Iya. tolong sebar ke sesama paduan suara. Akhirnya dalam waktu 2 jam itu, aku dapat WA dari Bali, dari Kalimantan, dari mana. Ini bener nih, Pak Adi nih. Kalau iya aku mau terbang nih. Wah, Jadinya itu, waduh, jadi gerakan masif. massa waktu itu. Dalam waktu singkat gitu ya. Jadi besoknya itu udah keputusan pengadilan Iya. bahwa Ahok penjara lah gitu ya. Iya. Aku udah nggak mikir itu lagi, udah selesai soal kontestasi itu. Ya. Aku mikir gimana kita menjaga supaya bangsa kita nggak terpecah karena masalah ini. Gitu. Jadi itu sebenarnya pertimbangan utamanya itu tadi. Iya, bukan lagi Ahok lagi Iya. gitu. Maka akhirnya sore itu, Iya. sorenya tuh, paginya diumumkan, sorenya saya ke Balai Kota. Cuma cek lapangan. Oh, oke. Ini soundnya nanti gimana? Ini apa? Gini gimana? Udah ketemu Pak Jarod di situ, Iya. matanya sembab gitu ya. Kita tahu itu. Udah kita udah nggak usah ngomong Pak. Iya, iya. Besok datang ya Pak. Ngapain? Ini nyanyi-nyanyi. Berapa orang? Ya paling banyak 200 orang lah gitu. Aku cetak itunya, partiturnya. Iya. 200, ya sekitar 200 orang lagi. Oke, ada sertijab dengan Pak Cahyokumolo Oh iya. sore. Betul. Agak sertijab, aku pulang. Besokannya, jadi sehari setelah pengumuman itu, Ya. vonis itu, subuh saya ke Balai Kota, itu udah penuh ibu-ibu sesuai dengan dress code yang saya minta, merah dan putih gitu. Banyak ibu. Iya, iya. Wow, aku sampai merinding ya. Iya, sampai keluar Balai Kota. Akhirnya begitu Pak Jarod datang nggak bisa masuk Iya, gitu. betul. Terus begitu masuk dia bilang katanya 200 orang, ini berapa? Si ceker ini nih orang Balai Kota bilang lebih dari 10.000 Pak. Iya. Betul. Akhirnya kita nyanyi Indonesia Raya dan sebagainya itu benar-benar ungkapan Iya, rasa kebangsaan, nggak ada ngomongin Ahok Oh, udah apa-apa, nggak ada nggak lagi. ada. Betul, ini luar biasa ya kita ngobrolin saat itu ya. Dan Iya. juga kita lihat masyarakat juga ternyata soal nasionalisme, apalagi lewat paduan suara itu ternyata juga Iya. peminatnya banyak sekali. Kita bakal ngomong lebih luas lagi, tapi mau minum apa nih? Anget apa dingin? Anget? Oke, anget. Teh? Heeh. Mas, dua ya. Wih, hebat. Tapi sebelum lanjut saya ngucapin selamat juga ya, 35 tahun sama Mbak Memes. Luar biasa. Lu lagi. 35 tahun. Tapi gini deh, ADMS ini dulu saya menyebutnya sebagai David Fosternya Indonesia. Sorry. Aduh, ketinggian. Enggak, ternyata lebih bagus. Karena David Foster nggak pernah ke Balai Kota tadi sudah kita omongkan. Jadi tahun 80-90-an, masa-masa kecil saya, dimanjakan dengan musik-musik asiknya Mbak Vina Panduwinata. Oh iya. Dulu tuh saya kenal ADMS itu ya orang di belakang lagu-lagu pop terbaik menurut saya. Kenapa mendadak jadi jadi musik-musik yang sorry itu berat, Berat. simfoni ya? Iya. Apa sebenarnya bisa sampai berpindah gitu? Kalau dari pop ke dangdut banyak, atau sebaliknya ini enggak gitu ya? Itu perjalanannya jauh ya, panjang. Jadi aku kan pada dasarnya dari kecil suka musik klasik, Oh, dasarnya memang musik klasik. bukan musik pop, musik klasik. Bokap oke ya waktu itu ya? Nggak ada Awalnya? masalah karena hobi aja kan. Sama ibu nih yang nyambung di rumah cuma Oh. ibu. Piringan hitam klasik tuh banyak. Oh, dari ibu. Nah, waktu sekolah, wah nggak bisa gaul nih kalau saya ngomongin klasik ya. Akhirnya Oh, ngomongin iya. Rolling Stone, udah. Jadi aku di geng macam-macam tuh kalau lagi ngumpul, Angel, Oh, iya. Mick Jagger kan. Aku yang ngiringin Angel, udah.
Rolling Stone. Terus SMA Apalagi? ada Ikang Fauzi kan, satu lifting ya. Udah aku diajak ngerok, ngeband rock, main lagu-lagu Led Zeppelin, Uriah Heep, segala macam. Wow, gondrong, organ, wow, gitu. Demi pergaulan. Demi ya. Tapi kebutuhan lapangan ya. Tapi suka juga sih musik rock gitu ya. Tapi lebih suka klasik. Ya. Nah begitu lulus SMA, semua teman ke fakultas ini, fakultas itu. Aku bilang sama orang tua, aku mau musik. Cari fakultas musik mungkin maksudnya. Kalau boro-boro mau fakultas, bilang aku mau hidup menjadi musisi aja. Hah? Mau makan apa kamu? Waktu itu. Udah deh, gantian papa. Papa punya pabrik ubin yang lumayan besar lah di Tamrin. Sarinah tuh terasonya papa yang bikin di awal tahun 62, 63. Nah, suruh terusin, nggak mau aku. Aku cuma hidup sekali, pengennya jadi musisi, aku bilang gitu. Nah, terus gimana caranya? Udahlah, pokoknya papa nggak usah ganggu aku, nggak usah ngatur aku. Papa punya 7 anak yang lain, nah itu silahkan ya. Aku anggap aja produk gagal. Nah, kan dari 8 1 gagal nggak apa-apa lah gitu ya. Reject ya. Aku reject ya, irregular. Nah, aku nggak mau terima uang dari papa. Jadi sejak lulus SMA, satu-satunya anak yang nggak dibiayai orang tua, nggak dikasih uang kuliah, uang motor, uang kos, ya cuma aku. Karena aku gengsi, aku pengen buktikan bahwa dengan musik aku bisa hidup mandiri. Nah, untuk pembuktian itu mana mungkin aku musik klasik, ya kan? Waktu itu ya, kalau sekarang lebih mungkin dulu. Nah, akhirnya cari yang cepat cair ya. Gimana yang cepat cairnya ini supaya bikin apa meledak, bikin apa meledak gitu. Nah, tapi ada idealisme juga tetap. Waktu itu aku coba belajar bahwa musik pop itu yang tertata aransemennya dengan aransemen orkestral, ada banyak, ada Barry Manilow, aku belajar string line-nya, kemudian Carpenters gitu, musik-musiknya tuh, waduh aransemennya saya belajar banyak. Tapi intinya akhirnya ke musik pop. Bikin musik pop, alhamdulillah dari situ bikin jingle juga, termasuk inilah bukan mandiri lagi, aku tiap tahun tuh ke New York, uang sendiri. Meskipun pulang miskin lagi, selalu gitu tuh. Jadinya ngapain belajar? Wah, aku nyerap nonton konser, nonton opera, nonton musical, Phantom of the Opera tuh 11 kali aku nonton, Miss Saigon apa, operanya juga, buku, pulang tuh pasti bawa skoper buku tuh. Tapi duit pasti habis. Nah, kerja lagi musik pop, tiap tahun begitu. Jadi ke New York tuh belanja modal ya? Ini nih. Iya, modal kan? Modal. Nah, begitu selesai tahun 91, setelah ya berapa tahun ya, 12 tahun lah mandiri gitu. Ketemu Odi Agam dan Indra Bakri, ngajakin bikin orkes. Nah, bikin orkes aku nggak mau ngepop. Sekalian ada mainin klasik juga supaya aku bisa belajar. Karena kalau di klasik tuh, wah berlapis-lapis tuh yang kita bisa pelajari. Nah, terus sampai sekarang jadinya kayak apa ya, Twilight Orchestra ya. Gitu perjalanan. Sama Bang Odi Agam ya, Odi Agam, luar biasa. Iya, kalau boleh saya tanya, jadi ada berapa waktu lalu adik kita, Faldo Maldini. Enggak, ini kita nggak ngomongin Faldo itu oke, Faldo kawan adik-adik kita. Cuman orang itu memang sekarang ini menurut saya nih, kalau dikonfirmasi, mengenal Mas Adi MS ini, kalau musisi di kampung-kampung itu nggak ada yang kenal. Tapi lebih kepada, misalnya kita lihat, ini bukan cuma musisi, ini sebenarnya ada politisi yang menggunakan musik sebagai jalur perjuangan. Kalau ada yang bilang gitu gimana? Nggak apa-apa. Benerkah begitu? Karena contohnya kemarin waktu konser di depan kedutaan Rusia, itu kan gila menurut saya, keren menurut saya. Nggak seperti yang lain, nggak seperti saya yang langsung to the point bilang, Rusia, lu jangan begini dengan Ukraina, atau sebaliknya, kalian jangan berantem. Tapi seorang ADMS ini menerjemahkan kalimat-kalimat kami yang biasa terus terang di daerah-daerah keras dengan bahasa yang asik banget, musik. Gimana itu?
Jadi aku melihat bahwa musik itu mempunyai daya, mempunyai kekuatan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang tidak bisa komunikasikan dengan kata-kata. Banyak sekali, banyak sekali contohnya. Dan kenapa juga waktu dulu pasukan yang berperang antara dua belah pihak itu, yang di depan itu pasti musik ya, senar gitu, itu membangkitkan apa itu istilahnya? Snare drum gitu. Snare drum. Terus trompet kasih sinyal kapan mesti siap-siap apa segala macam. Itu musik kan sebenarnya. Sebenarnya nada, gabungan nada irama dan apalagi kalau dikasih lirik, bahkan maaf aja nih sinyal-sinyal beribadah di beberapa agama itu harus diakui itu terdiri dari nada juga dan ada iramanya, belum kata-katanya. Nah, Hitler waktu ngirim pasukannya itu musik juga yang digunakan. Musik juga. Maksudnya saya pikir saya ingin hidup sebagai musisi itu, satu, mengisi hidup saya supaya saya bahagia, merasa dengan terisi dengan musisi yang otherwise saya nggak ngerasa hidup lah gitu ya. Satu itu, kedua buat mata pencarian pasti, ya kan. Setelah mata pencarian tercukupi, ada kebutuhan tiga nih kalau Maslow bilang kan ada tingkatan kehidupan. Nah, aku mungkin ya ketiga ya saya pengen ini bermanfaat buat orang banyak. Bermanfaat buat orang banyak. Jadi bukan buat manfaat saya bahagia, saya bisa makan, terus makan sendiri, happy sendiri. Kalau sekeliling sengsara, apa sih bahagianya? Nah, gimana caranya supaya? Nah, akhirnya lebih lebar lagi, bagaimana bisa bermanfaat buat bangsa dan negara melalui musik yang kita bisa jadikan legacy. Misalnya waktu tahun 95-an saya sadar bahwa Indonesia Raya kita rekamannya udah kresek-kresek. Saya ngomong sama Pak Murdiono waktu itu kurang dapat perhatian. Akhirnya saya datang ke Yuk Tansil, pengusaha. 97 kita rekam Indonesia Raya yang kita dengar sampai sekarang ini. Itu kan setiap saya dengar Indonesia Raya dibunyikan waktu itu sampai sekarang pun ada getaran yang rasa syukur bahwa I did something for my country gitu ya. Terus akhirnya fokus selain ke lagu kebangsaan, lagu perjuangan, lagu daerah Indonesia, rakyat gitu, lagu rakyat. Dan seterusnya sampai sekarang jadinya banyak koneksitas yang kita bisa dapatkan antara musik dengan perjuangan kebangsaan gitu. Udah, jadi ya. Pantas kalau saya naik berapa waktu lalu naik Garuda tuh pasti disambut dengan lagu-lagu daerah. Itu Mas Adi juga katanya buat. Yang masih versi orkes ya. Kalau sekarang yang elektronik bukan. Bukan. Oke. Dan kita berapa kali ketemu dan yang menyatukan ini satu nama sebenarnya ya. Pak Jokowi. Saya penikmat produk-produknya Mas Adi, ada kegiatan apapun saya akan hadir di sana. Ini balik lagi nih, saya mau nanya nih. Kapan pertama Mas Adi kenal, tertarik dengan sosok yang namanya Pak Jokowi ini? Jadi awalnya itu kan waktu Pilgub ya, tahun 2012 ya. Pilgub Jakarta. Iya. Saya kebetulan dekat dengan Triawan Munaf. Saya tanya Triawan Munaf, Mas Tri, ini siapa sih kok lagi diributin? Maksudnya waktu itu Pak Jokowi? Dia bagus loh, dia orangnya gini. Nah, saya browsing, mulai itu nyari tahu siapa dia gitu. Nah, makin lama makin tahu, makin yakin bahwa ini orang baik gitu ya. Karena makin hari ya, kita makin melihat banyak orang pintar. Banyak orang pintar? Banyak orang berani. Ya, tapi pintar, berani, tapi punya integritas, punya kejujuran, punya keselarasan antara kata-kata dan perbuatan. Itu langka zaman sekarang. Yang satunya kata dan perbuatan itu langka? Langka. Maksudnya dalam satu paket berani banyak, pintar banyak. Tapi yang punya integritas ini. Ini dalam satu manusia itu jarang. Hasil browsing tadi itu. Ya namanya juga orang udah makin tua ya, udah banyak ngelihat contoh ini begini, kiranya begini, nggak taunya begitu gitu.
Nah, sudah sering kita dikibulin baca politiknya gitu. udah sering dikebulin. Nah, ngelihat Pak Jokowi ini, meskipun jarang ngomong, apalagi waktu itu kan medsos belum. Iya, betul. Jadi, tapi bekas-bekas Jejak-digitalnya. jejak, misalnya bagaimana dia meyakinkan berapa PKL dulu ya. PKL di Slamet Riyadi untuk geser. Itu untuk bergeser 900-an lebih, hampir 1000 PKL ya. Itu dengan perundingan, ajak makan, apa segala macam. Setelah 53 kali, ke 54 baru berhasil meyakinkan mereka untuk relokasi kalau nggak salah, atau direnovasi apa segala macam. Nah, sedemikian rupa sehingga aku melihat ini orang yang punya rasa kemanusiaan. Jadi dia bukan karena dikasih makan atau di istilahnya dibujuk, disogok, gitu, tapi diwongke, dimanusiakan. Ini orang yang memanusiakan orang. Berulang-ulang kita melihat bukti-bukti bahwa kalau ada satu bencana gitu ya, dia bisa datang naik sepeda, dia lihat sendiri, terus dan itu kan candid banyak sekali. Kita tahu lah mana yang candid, mana yang diatur gitu natural, ya. mana yang dan itu udah dari zaman dulu begitu dia. Jadi dia terjun ke rakyat. Belusukan tuh udah code name dia tuh. Trademark sih itu. Okay. Nah, waktu itu aku udah langsung jatuh cinta gitu. Terus aku dukung melalui medsos. Pernah sekali dibales sama beliau di Twitter waktu itu. Lupa kata-katanya apa. Makasih Mas. Pokoknya sesingkat itu. Udah, dan seterusnya aku udah istilahnya lu mau apa, gue dukung. Karena kalau udah percaya orang, ya udah percaya. 100% ya. Ini mengalami nih nggak? Lanjut. Mengalami hal yang sama nggak teman-teman yang waktu itu kita jatuh cinta dengan Pak Jokowi, kemudian saat itu otomatis kita sudah istilahnya sudah bukan nggak netral lagi, tapi kita sudah memihak ke Pak Jokowi waktu itu kan, otomatis kan ada yang membenci kita, ada yang nggak suka, apalagi public figure sekelas ADMS. Pernah ngerasain haters waktu itu kan, ada kampret, cebong, pernah ngerasain itu nggak? Bukan pernah, itu amat sangat sering. Malah aku dinasihati oleh beberapa teman untuk apa sih gunanya lo kalau politisi kita paham lah, cari dukungan, ya kan? Tapi dari situ, dari perbuatan Adi nih, membela ini, bersikap, itu bayarannya apa? Nah, di situ aku mulai makin sadar bahwa ternyata kita hidup di dunia itu penuh dengan transaksi ya. Jadi seolah-olah kalau begini itu harus kebaikan, apapun kebaikan yang kita lakukan, seolah-olah itu harus ada imbalannya. Harus pasca bayar ya. Seolah kan gitu kan istilahnya kan. Jadi aku makin lama makin yakin bahwa kita tuh ada yang salah nih gitu. Iya. Coba lihat agama atau kepercayaan apapun yang mengajarkan, semua kan mengajarkan kebaikan, berbuat kebaikan. The more you give, the more you get. Aku Muslim gitu ya, makin banyak sedekah, makin banyak rezeki gitu ya. Betul. Itu kan harusnya berjalan natural aja gitu. Nolong orang bagi kesusahan apa segala macam, atau cinta seseorang, kasih bentuk cintanya seperti apa gitu ya. Apresiasi spontan gitu ya. Nah, lama-lama aku makin melihat bahwa ternyata untuk meyakinkan bahwa saya mendukung seseorang atau menolong atau memberikan kebaikan tanpa ada keinginan embel apapun, tanpa vested gitu, itu susah. Banyak yang nggak percaya. Iya, apalagi dalam dunia politik. Saya heran. Terus makanya saya udah hafal mau jadi menteri, mau jadi komisaris, mau jadi. Ini tadi malam juga aku baru jawab nih, komisaris. Aku lagi nyari komisaris buat Twilight Orchestra aku yang udah 31 tahun.
Aku bukan mau jadi komisaris, aku lagi nyari komisaris buat orkes aku. Untuk OT ya? Apa TO ya? Toilet Orchestra. Toilet Orchestra. Jadi bener itu memang banyak yang ngira apa istilahnya jatah komisaris, jatah apa. Itu banyak juga dialamatkan ke Mas Adi. Mas, ini aku kalau dipikir-pikir ya, ditakut-takutin katanya followersnya bakal berkurang, nanti nggak dapet job apa segala macam. Alhamdulillah tuh Allah masih kasih rezeki aku gitu ya. Nggak ada suffering apapun dari itu. Jadi untuk orang-orang yang takut bersikap, pengen jadi silent majority, jangan. Sikapnya harus ditunjukkan tanpa kita menjelekan orang yang kita tidak suka. Nggak usahlah menjelekan. Tapi kalau kita suka orang ya tunjukkan, bersikap bahwa saya suka karena ini gitu ya. Percayalah rezeki nggak kemana gitu ya. Betul. Saya lihat memang agak anomali ya kalau seniman kemudian bersikap terhadap politik itu ya. Karena beberapa teman-teman saya yang saya tanya juga seniman itu, gua netral saja. Apa pandangan Mas Adi itu kalau ada ya seniman atau orang yang berpandangan gua netral saja? Itu apa sebenarnya? Saya kira bisa aja ya kita ngomong netral-netral aja, kita sebagai rakyat merasa incapable untuk doing apapun, akhirnya diem gitu ya. Tapi percayalah, semakin kita netral ya, itu perilaku korup di pemerintahan ya. Pemerintahan zaman apapun pasti ada yang korup. Kemudian bukan hanya di eksekutif tapi di legislatif gitu ya, yudikatif. Barusan ini ketahuan yang lebih gila kan ya, Hakim Agung bisa ini ya. Hakim Agung. Bayangkan kalau kita tetap jadi silent majority gitu, yang netral itu, yang nggak mau bersikap gitu ya, itu bahaya sekali. Betul. Itu pesta pora di atas. Betul. Karena merasa nggak ada yang peduli. Kasus itu petinggi polisi. Bayangkan kalau nggak diributin. Kalau yang di netizen tuh cuma netral aja deh gitu ya. Mungkin nggak terungkap sekarang. Itu kan karena apa ya, tekanan juga dari si masyarakat. Publik. Jadi civil society ini mesti kritis, mesti peduli. Bukan berarti dengan cara yang menghina, bikin hoax segala macam, tapi harus peduli. Bertolt Brecht itu orang penyair Jerman ya. Kan bilang kan orang yang tidak percaya politik, tidak peduli politik sebenarnya ya pokoknya salah lah. Karena apa? Semua keputusan, semua yang kita nikmati di dunia ini di negara kita misalnya, itu sebenarnya produk keputusan politik. Produk keputusan politik. Ya saya mau umpamakan soal netralnya begini. Misalnya kita keluar dari rumah, keluar dari gang, di depan gang itu ada misalnya anak kecil dipukulin sama orang besar. Kalau kita netral, kita lewat, bukan urusan kita, itu netral. Tapi kan tidak mungkin seharusnya. Kita harus bela yang salah atau yang kecil kan itu, supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi. Ini berarti kita bicara harapan sebenarnya. Kalau masyarakat kita mungkin apatis dan sebagainya, kita mungkin bicara harapan sekarang. 100 tahun Indonesia, 2045, tahun 2045 itu kata Pak Jokowi, itu insya Allah kita setidaknya sejajar dengan negara maju. Mas Adi sepakat gak ini dengan kondisi yang sekarang? Aku belum terlalu yakin. Karena apa? Kalau melihat secara fisik gitu ya, kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Sekarang ini Jokowi telah membuka mata kita betapa kayanya Indonesia ya, dengan nikel, kelapa sawit, dan banyak sekali, sehingga kita diancam untuk diperkarakan, ya kan, arbitrase ini internasional gitu ya. Malah ditantang sama Pak Jokowi karena selama ini kita mengalah terus sampai akhirnya Jokowi bisa rebut Freeport segala macam. Harta Indonesia tuh segitu hebatnya, jangka panjang. Coba lihat bangsa-bangsa yang tanahnya aja nggak banyak, nggak luas ya, sumber daya alamnya kecil gitu ya, Singapura gitu ya. Nah, jadi istilahnya persediaan kita bangsa Indonesia ke depan itu melimpah gitu ya. Tapi jangan lupa waktu zaman penjajahan Belanda itu kan super melimpah juga ya. Bagaimana sampai kita bisa ditaklukkan, rempah-rempah kita dirampok ke sana dengan kolonialisme zaman itu ya. Nah, maksud saya sekarang ini adalah sekarang kita ada dalam ancaman kolonialisme baru yang bukan dengan fisik,
dengan proxy war, dengan Ya. algoritma. Ya. Bayangkan zaman sekarang polarisasi algoritma ini membuat kita yang benci semakin benci, yang ya efek echo chamber effect lah gitu ya. Yang misalnya sekarang kita search mengenai Mas Jopray gitu. Tulis aja di Google, search Mas Jopray. Nggak lama kemudian semuanya kita mengenai yang Mas Jopray akan datang ke kita kan. Bayangkan kalau sekarang mengenai Jokowi gitu, akan dikerubungi semua informasi Jokowi. tentang Seolah-olah Jokowi maha benar. Iya. Dan begitu juga lawannya. Iya. Begitu juga. Nah, maka dari itu perlu mendidik bangsa kita untuk jangan terlena dengan sumber daya alam aja, tetapi pendidikan moral. Ini penting sekali. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan santun gitu ya. Balik ke akhlak dia. Kalau kritik bukan caci maki, gimana caranya? Bukan hoax. Gitu. Saya berusaha dengan mulai dari diri sendiri gitu ya. Kalau dibilang saya musisi nggak boleh ikut politik, saya nggak mau. Saya tetap mau bersikap gitu ya. Cuma yang saya jaga, saya jangan ikut-ikutan caci maki. Kalau saya nggak suka pun, saya utarakan dengan bahasa yang agak diplomatis, meskipun menyakitkan, tapi nggak apa-apa. Yang penting diplomatis. Kita manusia beradab. Iya betul. Ya kalau kita nggak setuju mau apa lagi kan? Iya nggak setuju nggak setuju. Kalau ya kan misalnya presiden ini mengutuk keras sesuatu kejadian, itu bukan yang nggak sopan. Betul. Itu menunjukkan sikap, mengekspresikan sikapnya yang sangat tidak setuju dengan sikap tertentu gitu kan, mengutuk keras. Tapi bukan mencaci itu. Nah, saya ingin mulai dari diri saya sendiri. Jangan harap saya setuju sama lawannya Jokowi dan pokoknya saya pengen kasih lihat saya setuju ini, nggak setuju itu, tapi dengan cara yang beradab lah. Beradab tadi ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita jaga sikap kita ya, jangan percaya hoax gitu, selalu saring sebelum sharing gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak hancur sebelum 2045 ini bisa hancur cuma gara-gara itu. Gara-gara hoax, gara-gara penyampaian yang tidak santun, mudah sekali memaki. Iya kan. Ini kalau kita lihat di situasi sekarang nih, Mas Adi, sebenarnya saya tertarik tadi soal kesantunan dan sebagainya dalam mengungkapkan dalam berekspresi tadi. Saat ini kita sudah masuk tahun politik kan, sudah masuk tahun politik, kita tahu di luar sana tuh sudah partai-partai, figur-figur sudah sedemikian noise-nya sudah kedengaran, bahkan sampai jauh hari 2 tahun sebelum perhelatan itu digelar. Ini sebenarnya apa pesan untuk anak muda nih, untuk teman-temannya Kevin, mungkin untuk anak-anak saya juga, apa sudah harus kita sampaikan melihat noise ini? Mungkin sekarang itu sudah bisa potret nih, trailernya tuh udah keluar itu, trailernya. Apa yang bisa kita sampaikan ke anak muda nih sekarang nih, terkait dengan mungkin para pemilih pemula? Apa yang harus mereka lakukan dalam menerima informasi-informasi ini? Senior-senior politisi saya lihat pada berantem loh, quote and quote. Apa yang kita harapkan dari sini? Ada banyak pelajaran dari peristiwa politik yang lalu-lalu ya, bahwa apa yang kita baca itu belum tentu itu kejadian sebenarnya. Seringkali adalah hasil satu engineering berita gitu, hoax lah. Nggak apa-apa lah yang udah ya. Tapi kita untuk generasi yang berikutnya ini, semoga bisa belajar dari apa yang dialami yang generasi sebelumnya itu, bahwa cara-cara itu tuh ada loh. Nah, kita mesti lebih pintar saring sebelum sharing. Jadi hoax itu amat dahsyat dan ke depan ini akan sangat lebih dahsyat. Bayangkan sebuah foto yang diem aja, itu bisa dibikin begini-begini, kata-katanya pun bisa disesuaikan dengan narasi audio. Audio masuk ke aplikasi itu bisa menggerakkan mulutnya seperti dia bicara itu. Bayangkan kalau itu diputar balikan, itu akan bikin gaduh yang segaduh-gaduhnya. Jadi teknologi itu membuat semua jadi mudah, kita makin pintar ya. Tapi konsumennya
konsumen dari berita itu masyarakat. harus juga lebih pintar juga. Jangan Oke. kalah pintar dengan itu. Jadi Betul. dibohongi habis-habisan, kita berantem terus di bawah gitu ya. Nanti ujung-ujungnya begitu selesai kontestasi, kadang-kadang kita maknyun gitu melihat yang berseteru itu rangkulan. Kemudian seperti ada yang jadi menteri Pak Jokowi gitu. Dan kita bersyukur melihat harmoni lagi gitu ya. Keluasan hati Pak Jokowi. Itu salut dah dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dua-duanya saya salut lah gitu ya. Oke. Nah, tapi di situ mesti jadi pelajaran bahwa Politik itu ya jangan seperti sampai itu. kita bikin WA grup pecah sama keluarga. Di sini sama alumni pecah, jadi musuh-musuhan. Yang di situ rangkulan gitu. Janganlah kita ini nih masuk ke tahun politik ini kita harus lebih cerdas, lebih bijak gitu ya. Jangan korbankan hubungan silaturahmi keluarga, sahabat, pecah gara-gara kita berbeda pandangan politik. Itu yang saya ingin tekankan. Bahwa apapun yang terjadi terhadap peristiwa politik, harusnya memang persatuan menjadi segalanya. Betul. Luar biasa. Thank you Mas Adi, ini obrolan yang sangat berkualitas sekali. Silakan diminum. Terima kasih ya sudah datang di kafe saya, Jokowi. Sawe. Wah, kafenya keren, kopinya enak loh. Ya, silakan.